Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dari ribuan sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia, hanya satu nama yang Allah sebutkan secara terang-terangan dan eksplisit di dalam Al-Quran. Ia bukan raja, bukan khalifah, bukan pula bangsawan Quraisy yang terpandang. Ia bukan pemilik harta, bukan pula tokoh besar yang lahir dari istana. Ia hanyalah seorang mantan budak, seorang anak kecil yang pernah diculik, dijual di pasar manusia, dan direnggut kemerdekaannya sejak usia belia. Namun justru dialah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya diabadikan Allah di dalam wahyunya. Dialah Zaid bin Harithah. Sosok istimewa yang mencintai Rasulullah SAW melebihi dirinya sendiri. Seorang pemuda yang dengan penuh kesadaran menolak tawaran kebebasan dan kepulangan ke pangkuan orang tuanya demi tetap berada di sisi Nabi. Ia adalah satu-satunya manusia yang pernah menyandang gelar Zaid bin Muhammad sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri meluruskan hukum tersebut melalui wahyu dari langit. Inilah sebuah perjalanan epik tentang cinta yang tulus, kesetiaan tanpa syarat, pengorbanan darah di medan perang, dan takdir ilahi yang ajaib yang mengangkat seorang anak budak dari dasar perbudakan menuju singgasana kemuliaan di sisi Allah. Sebuah kisah yang layak disimak hingga detik terakhir untuk memahami makna kesetiaan sejati. Di tengah hamparan padang pasir jazirah Arab yang luas dan membentang, jauh sebelum cahaya kenabian menyinari kota Mekah, hiduplah seorang anak kecil dari kabilah Arab yang terhormat, Bani Kalb. Anak itu bernama Zaid bin Harithah. Ia lahir dari keluarga terpandang dan tumbuh dalam kasih sayang orang tua yang mencintainya. Tak seorang pun menyangka bahwa jalan hidup anak kecil ini kelak akan berjalin erat dengan manusia paling mulia di muka bumi. Kisah Zaid bermula dari sebuah tragedi memilukan. Pada suatu hari, ibunya, Su'dah binti Tha'labah, membawa Zaid kecil mengunjungi kerabatnya di perkampungan Bani Ma'in. Hari itu cahaya cerah, angin berembus lembut, dan tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun takdir Allah berkata lain. Ketika mereka sedang berada di perkemahan, segerombolan penyamun berkuda dari Bani Al-Qain menyerbu dengan brutal. Harta dirampas, perkemahan dijarah, dan yang paling menyayat hati, Zaid kecil diculik dari pelukan ibunya. Jeritan tangis sang ibu yang memanggil nama putranya tenggelam oleh derap kaki kuda yang berlari kencang, meninggalkan debu kepedihan. Zaid dibawa menjauh dari kehangatan keluarga, menapaki jalan takdir yang kelam sebagai seorang budak. Ia digiring melintasi gurun yang tandus hingga akhirnya tiba di Pasar Ukas di Mekah, sebuah pusat perdagangan besar tempat manusia diperjualbelikan layaknya barang dagangan. Di sanalah Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah binti Khuwailid, membeli Zaid dengan harga 400 dirham untuk dihadiahkan kepada bibinya. Namun Allah telah menyiapkan takdir yang jauh lebih mulia bagi Zaid. Di rumah Khadijah, Zaid tidak diperlakukan sebagai budak yang hina. Ia dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Khadijah dan suaminya, Muhammad bin Abdillah, yang saat itu belum diangkat menjadi Rasul. Alih-alih memperlakukannya sebagai pembantu, Muhammad justru memeluknya dengan cinta seorang ayah, mendidiknya dengan kelembutan, dan melindunginya dengan ketulusan yang belum pernah Zaid rasakan sebelumnya. Hari-hari Zaid di rumah itu dipenuhi cahaya akhlak mulia, kejujuran, kasih sayang, kesabaran, dan kelembutan Rasulullah SAW menancap kuat di relung hatinya, hingga perlahan pahitnya perpisahan dengan orang tua kandungnya terobati oleh cinta yang tulus. Sementara itu di kampung halaman, ayah Zaid, Harithah bin Syarahil, hidup dalam duka mendalam. Ia mengembara dari satu kafilah ke kafilah lain menanyakan kabar putranya dengan mata sembab dan hati remuk. Ia melantunkan syair-syair pilu. Aku menangisi Zaid, dan aku tak tahu apa yang telah terjadi padanya. Apakah ia masih hidup sehingga bisa kuharap kembali, atau kematian telah merenggutnya? Demi Allah, andai aku tahu ia masih hidup, niscaya akan kujelajahi dunia dengan untaku ini, tak peduli sejauh mana perjalanan, selama nyawa masih di badan. Doa dan air mata itu akhirnya dijawab Allah. Beberapa orang dari Bani Kalb yang singgah ke Mekah melihat Zaid dan mengenalinya. Kabar itu segera sampai kepada Harithah.
Dengan penuh kerinduan, Zaid menitipkan salam dan pesan untuk ayahnya bahwa ia hidup dalam keadaan baik bersama orang-orang mulia. Tanpa ragu, Harithah dan saudara Zaid Ka'ab segera memacu unta mereka menembus gurun pasir menuju Mekah, membawa harta tebusan sebanyak apapun demi membebaskan Zaid. Setibanya di Mekah, mereka menemui Muhammad SAW di dekat Ka'bah. Dengan penuh hormat dan harap, mereka berkata, "Wahai putra Abdul Muthalib, engkau adalah penduduk tanah suci. Engkau membebaskan tawanan dan memuliakan manusia. Kami datang untuk menebus anak kami. Terimalah tebusan kami, berapapun nilainya." Namun, Rasulullah SAW menjawab dengan keadilan yang mengejutkan. "Panggillah Zaid, biarkan ia memilih. Jika ia memilih kalian, aku serahkan ia tanpa tebusan. Namun jika ia memilihku, demi Allah aku tidak akan menolak orang yang memilihku." Zaid pun dipanggil. Saat melihat ayah dan pamannya berdiri di hadapannya, hatinya bergetar. Rasulullah bertanya lembut, "Wahai Zaid, engkau mengenal mereka?" "Ya, mereka ayah dan pamanku," jawab Zaid. Lalu Nabi memberi pilihan, pulang bersama keluarganya atau tetap tinggal bersamanya. Dengan suara tegas penuh emosi, ayahnya berkata, "Celakalah engkau, wahai Zaid, jika engkau tidak memilih pulang. Apakah engkau lebih memilih perbudakan daripada kebebasan?" Hening menyelimuti tempat itu. Semua mata tertuju pada Zaid. Dengan hati yang mantap, Zaid berkata, "Aku tidak akan memilih siapapun selain Muhammad. Aku telah melihat pada dirinya sesuatu yang membuatku tak mampu berpisah darinya selamanya." Jawaban itu mengguncangkan logika jahiliyah. Namun Rasulullah SAW justru bangkit dengan wajah berseri, menggandeng tangan Zaid dan mengumumkan di hadapan Quraisy, "Saksikanlah, mulai hari ini Zaid adalah anakku. Ia mewarisiku dan aku mewarisinya." Sejak saat itu, Zaid dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Zaid menjadi saksi langsung. Tanpa ragu, ia termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam, orang pertama dari kalangan bekas budak yang beriman. Ia berdiri di sisi Nabi dalam dakwah rahasia, dalam hinaan Quraisy, dalam luka Taif, dan dalam setiap fase perjuangan. Di Taif, ketika hujan batu menghantam Rasulullah, Zaid menjadikan tubuhnya perisai. Darah mengalir dari kepalanya, namun ia tak mundur selangkah pun. Baginya, biarlah tubuhnya hancur asal Rasulullah selamat. Di Madinah, Zaid dimuliakan. Ia dipersaudarakan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia dijuluki Hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah. Namun Allah menguji ketaatannya melalui pernikahan dengan Zainab binti Jahsy, lalu perceraian, dan turunnya wahyu yang menghapuskan nasab adopsi. Nama Zaid bin Muhammad pun dicabut. Namun Allah menggantinya dengan kemuliaan yang jauh lebih agung. Nama Zaid diabadikan dalam Al-Quran. Zaid menjelma menjadi panglima perang. Rasulullah tidak pernah mengutusnya kecuali sebagai pemimpin. Hingga akhirnya pada perang Mu'tah, Rasulullah menyerahkan Panji kepadanya. Di hadapan 200.000 tentara Romawi, Zaid memimpin 3.000 mujahid. Ia bertempur hingga tubuhnya dipenuhi tombak, namun tangannya tak melepaskan Panji. Hingga akhirnya, Zaid bin Harithah gugur sebagai syahid pertama. Di Madinah, Rasulullah menangis. Ini adalah tangisan kerinduan seorang kekasih kepada kekasihnya. Zaid bin Harithah mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati bukan pada nasab, harta atau status sosial, melainkan pada ketulusan, ketaatan, dan pengorbanan. Semoga Allah meridhoi Zaid bin Harithah dan mengumpulkan kita bersamanya di syurga Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.